Halo guys, kembali lagi bersama saya Yaskin Bahi di Camping Ceria Adonara Cikidot. Pada kesempatan ini seperti biasa kita akan ngopi sambil ngobrol perkara alam bukan ngobrol perkara orang. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan beberapa manfaat terlebih dahulu gunung bagi kehidupan kita sehari-hari guys. Dan ini penting sekali. Selama ini kita hanya tahu gunung, tapi mungkin sebagian dari kita itu juga belum mengetahui seberapa besar manfaat gunung itu bagi kehidupan kita ini. Nah, berikut ini yang pertama adalah gunung itu menyediakan sumber air bersih yang bisa kita konsumsi, guys. Menurut penelitian dari Detik Jatim, detik.com Jawa Timur, sebanyak 60-80% air tawar di dunia itu tersimpan di daerah pegunungan. Oleh sebab itu, gunung memiliki peran penting dalam menyimpan air untuk kehidupan. Itulah guys, gunung itu sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita. Dia menyimpan stok air yang sangat banyak. Karena kita hidup ini memang yang paling utama kita butuhkan adalah air guys. Air itu merupakan satu sumber kehidupan. Tanpa makanan kita mungkin bisa bertahan hidup 1-2 hari. Tapi kalau tanpa air dan ada makanan namun tanpa air itu susah sekali untuk kita bertahan hidup. Makanya itu kenapa di bumi ini mungkin 70 atau 75% itu kan yang ada di bumi ini adalah air. Kenapa air itu lebih banyak dari materi-materi yang lainnya? Karena memang air itulah menjadi sumber kehidupan. Kita hidup dari air, kita mati juga tentu kita juga membutuhkan air. Air itu memang sumber kehidupan segala-galanya di bumi ini. Dan yang tempat penyimpanan stok air yang paling banyak, terbesar, 60-80% itu adalah tersimpan di pegunungan. Gunung itu merupakan salah satu tempat media yang menyimpan stok air paling banyak untuk kehidupan kita. Maka dari itu kita perlu menjaga gunung kita ini tetap baik. Kita perlu menjaga gunung ini tetap utuh, menjaga ekosistemnya, menjaga kelestariannya supaya air yang terkandung di dalam gunung itu bisa bermanfaat untuk kita dan bisa menjadi sumber kehidupan bagi kita. Seperti itu. Yang kedua, manfaat gunung yang kedua adalah memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Nah guys, beberapa gunung ditetapkan sebagai hutan lindung dan berstatus sebagai taman nasional. Seperti Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, itu yang ada di Jawa. Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Taman Nasional Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Nah, beberapa gunung ini yang memang ditetapkan sebagai gunung yang berstatus sebagai taman nasional. Kenapa? Karena memang memiliki hutan yang memang banyak sekali memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Makanya ditetapkan sebagai status taman nasional itu. Dan untuk di Nusa Tenggara satu yaitu Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Sedangkan yang lainnya di Indonesia bagian barat. Yang ketiga, manfaat gunung yang ketiga adalah gunung sebagai tempat wisata. Ya, gunung memang tak hanya untuk mendaki saja, bisa juga leveling, berkemah, mengamati kehidupan masyarakat lokal hingga menjelajah dunia. Indonesia ini memiliki 103 gunung dengan ciri khas dan cerita yang menarik untuk dikunjungi. Ya memang, gunung itu menjadi salah satu tempat wisata yang sangat bagus sekali. Kenapa? Karena memang kita berada pada suatu titik yang paling tinggi dari permukaan bumi ini. Di atas permukaan laut, semua warga, semua pemukiman, semua apapun yang ada di atas tanah itu berada pada bawah lutut kita apabila kita berada di atas suatu puncak gunung. Dan itu kita melihat semua kemegahan dunia, semua ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini, kita bisa melihatnya secara jelas, secara mata telanjang ketika kita berada pada puncak gunung yang tinggi. Dan menjadi tempat wisata yang sangat memuaskan hati. Namun itu kita juga butuh proses yang panjang. Kita butuh proses yang benar-benar panjang untuk bisa mencapai suatu keindahan itu, kemegahan itu. Namun di sini juga saya informasikan ya sedikit bahwa gunung itu menjadi suatu tempat wisata yang sangat berbeda. Berbeda di sini artinya bahwa berbeda proses perjalanannya. Tidak sama seperti kita berwisata di pantai. Tidak sama seperti kita berwisata di bukit atau di tempat-tempat lainnya. Memang
pantai, gunung itu menjadi salah satu tempat wisata, dikategorikan dalam tempat wisata. Namun di sini proses untuk mencapai itu berbeda. Maka dari itu di sini saya informasikan juga bahwa apabila ingin berwisata di gunung, ingin melakukan sebuah pendakian di gunung, kita memang butuh persiapan terlebih dahulu. Kita harus betul-betul menyiapkan fisik dan mental kita itu harus kita siapkan secara maksimal dulu untuk kita melakukan wisata ke gunung. Beda seperti kita melakukan wisata ke pantai, kita melakukan wisata ke tempat-tempat wisata lainnya yang masih tergolong dalam bisa dijangkau dengan kendaraan, itu berbeda. Untuk di gunung ini kita memang membutuhkan persiapan yang sangat matang, persiapan yang sangat maksimal sekali. Untuk itu apa yang kita lakukan, persiapan yang matang dan maksimal itu tentu akan membuahkan hasil yang sangat memuaskan dan tidak mungkin akan mengecewakan kita. Nah, kita kembali ke manfaat gunung yang keempat adalah objek edukasi dan penelitian. Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari gunung, seperti kekayaan alam, aktivitas vulkanik, hingga kehidupan masyarakatnya. Maka dari itu, gunung menjadi laboratorium alam manusia yang bisa untuk edukasi dan penelitian. Nah, penelitian sini yang dimaksud adalah tentang bagaimana meneliti peristiwa-peristiwa atau sejarah-sejarah apa yang pernah terjadi di gunung tersebut. Misalkan dulu itu ada gunung itu kan menjadi dulunya dalam sebuah gunung itu kan menjadi tempat tinggal atau tempat bermukimnya warga-warga yang ada di situ. Mungkin nenek moyang kita ataupun orang-orang yang terdahulu kita itu kan lebih seringnya mereka itu awal mulanya mereka hidup di gunung, membangun suatu tatanan kehidupan itu di gunung. Jadi di situ para peneliti, para ilmuwan bisa datang ke gunung itu untuk meneliti peradaban-peradaban zaman dulu, kira-kira orang dulu itu hidupnya seperti apa, cara mengambil airnya seperti apa, cara mengelolanya seperti apa, cara masaknya, cara makannya bagaimana, peralatan apa yang mereka gunakan, itulah menjadi bahan penelitian oleh para ilmuwan sekarang ini. Dan itu menjadi salah satu tempat yang cocok sekali menjadi tempat penelitian juga edukasi bagi kehidupan masyarakat. Nah, itulah beberapa hal yang menjadi manfaat-manfaat gunung untuk kehidupan kita sehari-hari, guys. Semoga kita bisa menyadari dan kita bisa memahami bahwa memang gunung itu tidak hanya menjadi sebuah tumpukan batu dan pasir, namun gunung itu menjadi sumber kehidupan kita yang layak, yang patut, dan yang wajib kita jaga dan kita lestarikan. Jangan kita membuat kerusakan di gunung, jangan kita menebang pohon sembarangan di gunung, dan jangan pula kita membakar dengan sembarangan di gunung, karena gunung itu menyimpan banyak sekali air yang kita konsumsi, yang membantu proses kehidupan kita sehari-hari. Jadi tempat yang bagus, tempat yang baik untuk menunjang kehidupan kita seperti itu seharusnya kita jaga, bukan kita rusak. Itu adalah tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang serakahlah yang bisa merusakkan gunung itu. Mereka tidak tahu bahwa kebermanfaatan gunung itu sangat berperan tinggi, sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan kita. Namun karena orang-orang serakah, orang-orang yang tidak menyadari akan pentingnya gunung itu, mereka berbuat seenaknya di gunung. Membakar di gunung sembarangan, menebang pohon sembarangan, tanpa memperhatikan kelestarian dan keberagaman hayati yang ada di gunung tersebut. Itulah yang patut kita sayangkan dan semoga tidak ada orang serakah itu di tempat kita ini. Semoga saja di wilayah kita ini tidak ada orang-orang yang serakah seperti itu, guys. Baik. Nah, teman-teman, jadi itulah beberapa manfaat gunung yang perlu kita ketahui bersama agar kita sama-sama bisa mempunyai kepedulian dan kewajiban kita untuk menjaga kelestarian hidup kita ini tetap terjaga dengan baik. Ya, teman. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan bisa kita jadikan itu sebagai bahan untuk kita tetap menjaga lingkungan kita tetap baik, kita tetap menjaga ekosistem gunung kita tetap menjaga alam kita ini tetap baik, karena semua itu tentu untuk kita sendiri. Kebermanfaatannya untuk kita dan apapun yang ada di alam yang kita jaga itu, apapun yang sudah disediakan di alam bebas ini semuanya hanya untuk kelangsungan hidup kita. Untuk itu kita perlu menjaganya dengan baik, kita perlu merawatnya dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke teman-teman, mungkin kita hanya sampai di sini dulu dan tetap saksikan channel kami Camping Ceria Adonara. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar tetap mendapatkan informasi-informasi penting menarik lainnya tentang seputar alam. Oke guys, terima kasih karena sudah menonton dan tetap saksikan Camping Ceria Adonara. Cekidot.